Saya akan menjawab soal nomor pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan identitas primordial dan apa bedanya dengan identitas nasional. Sebelum menjawabnya, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari kedua identitas tersebut. Yang pertama, identitas primordial. Identitas primordial adalah identitas yang melekat sejak lahir. Identitas ini mencakup ras, agama, suku, dan jenis kelamin. Seseorang tidak bisa memilih identitas primordialnya karena sudah ada sejak ia lahir. Identitas ini biasanya terbentuk dalam kelompok kecil seperti keluarga atau komunitas suku. Sejak dulu, setiap masyarakat dengan identitas primordial menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Selanjutnya, pengertian identitas nasional. Berbeda dengan identitas primordial, identitas nasional memiliki cakupan yang lebih luas. Identitas nasional menyatukan berbagai kelompok masyarakat menjadi satu bangsa. Identitas ini bukan sebagai warisan turun-temurun, melainkan terbentuk dari kesadaran kolektif untuk menjadi bagian dari suatu bangsa. Misalnya, meskipun seseorang berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap memiliki rasa nasionalisme sebagai warga negara yang sama. Lalu, apa perbedaan identitas primordial dan identitas nasional? Jika diperhatikan lebih dalam, identitas primordial sebenarnya merupakan bagian dari identitas nasional. Namun, identitas primordial masih bersifat lebih terbatas dan belum berkembang. Sementara identitas nasional sudah berkembang untuk menciptakan kesatuan bangsa. Secara sederhana, identitas primordial lebih bersifat individual atau kelompok kecil. Sedangkan identitas nasional lebih luas karena menyatukan seluruh masyarakat dalam satu bangsa. Untuk nomor yang B, identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia. Benarkah? Pada nomor sebelumnya juga, kelompok saya itu menjelaskan bahwa primordialisme itu adalah pandangan yang belum dikembangkan. Nah, nasionalisme itu adalah penyatunya. Kenapa? Jadi, primordialisme itu adalah pandangan yang menurut saya itu setiap orang tuh memiliki perbedaannya masing-masing gitu. Nah, dengan perbedaan tersebut, nasionalisme itu bisa menyatukan semuanya. Jadi, kita tuh bisa menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut yang sudah melekat dari diri kita sejak lahir dengan nasionalisme. Jika primordialisme sudah semakin menguat dan sulit dikendalikan, ini tentu akan menjadi tantangan untuk pandangan nasionalisme. Karena nasionalisme itu sendiri memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh perbedaan agar menjadi bangsa atau negara yang padu gitu. Karena pandangan primordialisme ini hanya tertuju pada kelompok kecil. Jadi kita tuh tidak bisa hanya menyatukan si kelompok-kelompok kecil itu. Kita tuh harus menggabungkan semua tujuan dari si kelompok-kelompok kecil itu menjadi tujuan bangsa dan negara gitu, agar kita menjadi bangsa yang lebih padu dan juga menjadi bangsa yang lebih kebinekaan. Selain itu, dengan primordialisme juga masyarakat tuh belum tentu bisa bersatu karena tentunya pasti akan menciptakan perpecah belahan gitu. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjawab untuk bagian C yang memberikan soal jika mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan? Kami menjawab sebenarnya tidak perlu. Justru Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang kaya. Setiap orang pasti punya identitas primordial, entah dari suku, agama, atau budaya yang diwarisi dari lahir. Yang jadi masalah itu bukan keberadaan primordialisme, tetapi kalau kita terlalu fanatik sampai melupakan kebersamaan sebagai bangsa. Jadi bukan dihilangkan, tapi harus diseimbangkan dengan nasionalisme. Kita boleh bangga dengan budaya sendiri, tapi tetap harus menjaga persatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Jawabannya tentu saja bisa. Karena identitas primordial bisa dikembangkan untuk mengenalkan budaya-budaya kita kepada orang-orang luar. Jika pandangan primordial dikembangkan dengan baik, orang-orang di kelompok kecil tersebut bisa mengembangkan hal-hal seperti kebudayaannya untuk menjaga kelestarian. Dengan hal tersebut tidak hanya mengenalkan budaya, kita sebagai orang Indonesia juga
berusaha menjaga identitas dari suatu negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu menggapai satu tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amalia Hairina dengan NIM 2415240003 akan menjelaskan mengapa ketika kita memasuki museum dan juga tempat-tempat bersejarah lainnya seperti kebudayaan, kita dapat menambah pengetahuan dan juga memperteguh jati diri bangsa dan juga mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pastinya ketika kita mengunjungi museum dan wisata budaya bukan hanya sekedar rekreasi, tetapi kita juga mendapatkan pembelajaran dan yang memperkuat jati diri bangsa. Museum menyimpan sejarah dari zaman terdahulu sampai sekarang yang membantu generasi muda memahami asal-usul dan nilai-nilai kebangsaan. Wisata ini juga mengajarkan keberagaman dan meningkatkan rasa toleransi sehingga memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, museum dan wisata budaya akan berkontribusi terhadap ekonomi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti batik, kuliner, dan juga yang lainnya. Dengan menghargai budaya sendiri dan mengenalnya, kita tidak hanya melestarikan warisan bangsa, tetapi kita juga memperkuat kebangsaan, memperkuat kebanggaan nasional dan menjaga persatuan Indonesia dan keberagaman.